Judul pemilik Bertobatlah. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, ada sejumlah orang yang hidupnya berubah radikal setelah mendengarkan suara Tuhan. Ignatius Loyola misalnya, ia seorang tentara yang terluka di medan pertempuran. Di dalam penderitaannya ia mengalami pencerahan iman. Ia lalu mendirikan Serikat Yesuit atau SJ yang telah bekerja di berbagai belahan dunia saat ini, termasuk Paus sekarang itu dia seorang SJ atau Yesuit. Ada juga Charles de Foucault. Ia juga seorang tentara yang akhirnya meninggalkan kemiliteran dan mengabdikan diri dalam hidup pertataan di Gunung Sahara. Mengapa mereka berubah begitu radikal? Ternyata alasannya satu dan sederhana. Suara Tuhan terlalu menarik untuk dibiarkan berlalu tanpa diikuti. Seruan Yohanes Pembaptis tentang pertobatan adalah seruan kenabian yang mengisyaratkan karya keselamatan Allah yang tengah berlangsung. Bagi orang-orang yang terbuka hatinya, seruan ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Orang-orang Yudea yang mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis datang dan dibaptis oleh Yohanes sambil mengakui dosa-dosa mereka. Seruan itu membawa pembaharuan dalam hidup mereka. Yohanes Pembaptis didengar dan ditaati, tetapi sesungguhnya bukan dia yang penting, melainkan Sang Mesias. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada dia. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, yang sangat mengesankan dari kepribadian Yohanes Pembaptis itu adalah sikap hidup yang sederhana, sikap hidup yang konsisten, sikap hidup yang tahu diri, dan sikap hidup yang tidak haus kekuasaan dan jabatan. Kesederhanaannya ditunjukkan melalui cara berpakaian dari bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya sehari-hari adalah belalang dan madu. Yohanes Pembaptis itu sungguh konsisten karena dia menyadari betul tugas perutusannya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dia mempersiapkan orang-orang supaya mau bertobat dan dibaptis, mempersiapkan orang-orang supaya hidup di jalan yang lurus, mempersiapkan agar orang hidupnya mengarah dan dekat dengan Tuhan. Yohanes Pembaptis juga bukan tipe orang yang haus jabatan dan kekuasaan. Waktu itu para pengikutnya sudah begitu banyak yang datang dari berbagai daerah. Kalau mau dia bisa mengklaim kalau dia itu adalah nabi yang mereka tunggu. Tetapi dia bukan tipe orang culas. Dia malahan berkata, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yang dimaksudkan Yohanes Pembaptis itu adalah kedatangan Yesus Sang Mesias. Bahkan akhirnya Yohanes Pembaptis menyerahkan kulit-kulitnya kepada Yesus. Sikap Yohanes Pembaptis ini perlu kita diri, perlu kita teladani, perlu kita lakukan dalam hidup. Dalam bacaan ini tadi kita mendengar bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Padang gurun ini sebenarnya mendorong umat untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan dengan hidup sederhana. Jadi kalau mendengar kata
dan padang gurun itu juga menandakan orang mau membangun hidup sederhana. Karena itu suara itu katakan padang gurun. Mari kita belajar untuk hidup sederhana. Mari kita belajar untuk hidup konsisten. Membangun hidup sederhana itu tidak sama dengan membangun hidup miskin. Miskin dan sederhana itu beda. Sederhana itu tak beriringan dengan kehidupan miskin. Miskin itu kondisi. Sederhana itu cara hidup. Miskin bisa diubah dengan berusaha, tetapi sederhana itu merupakan pilihan. Sederhana belum tentu diterapkan orang kaya, tetapi ingatlah selalu sederhana cenderung sejalan dengan mereka yang bersikap bijak. Mari kita belajar untuk saling mencintai juga dengan sederhana tapi konsisten. Tidak perlu membangun cinta yang muluk-muluk, tetapi sulit untuk dijangkau, sulit untuk dikawal. Tidak bisa membangun keharmonisan, tidak bisa membangun kesetiaan satu sama lain karena semua itu muluk-muluk, tidak bisa dijangkau. Mungkin kita ingat puisi Sapari yang mengatakan seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tidak sampai disampaikan api kepada kayu yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tidak sampai disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Mari dalam masa akhir ini kita belajar berpikir juga sederhana dan tidak berbelit-belit untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui dosa-dosa kita. Allah tidak memperhitungkan besar kecil. Allah tidak memperhitungkan berat ringannya dosa yang kita buat. Allah cuma minta kita membuka hati untuk menerima pertobatan dan merubah hidup. Nabi Yesaya mencatat, sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Atau dalam bahasa Santo Yohanes Maria Vianney, kesalahan yang kita perbuat hanyalah bagaikan butiran pasir di hadapan segunung belas kasih Sang Allah yang Maha Baik. Sikap berbalik kepada Allah dengan bertobat dan mengaku dosa, mengaku kesalahan, itu merupakan sikap yang paling tepat untuk menanggapi seruan menantikan kedatangan Tuhan, sebagaimana yang disampaikan Santo Petrus dalam bacaan kedua hari ini. Santo Petrus menulis, kita mesti hidup suci dan saleh agar siap menyambut kedatangan Tuhan. Hidup suci itu panggilan kita semua. Orang-orang kudus juga adalah orang-orang lemah. Yang membedakan mereka dari kita barangkali mereka memiliki kebudayaan tekad, atau mereka memiliki kemauan yang kuat, atau mereka memiliki konsistensi untuk terus-menerus berkorban demi Injil, demi Allah. Semoga Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita agar kita sanggup untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan bertobat dan dengan membangun hidup sederhana.